Berdosakah orang tua bila anaknya yang sudah dewasa tidak sholat walaupun anaknya sering diingatkan untuk sholat? Syukron Pak Ustadz. Baik, jazakallah khair. Terima kasih bagi penanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik. Dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Ini salah satu daripada amanah beban selaku orang tua. Walaupun pada dasarnya mengajak, menyeru kepada yang namanya sholat tidak mudah. Berat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ayat khusus kembali kepada mereka-mereka kepala rumah tangga, orang-orang yang punya tanggung jawab. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Tidak mudah, berat sekali. Ajak, perintahkan, seru daripada keluargamu, istrimu, anak-anakmu untuk yang namanya mendirikan sholat. Kemudian Allah Ta'ala jelaskan dalam ayat tersebut, wastabir 'alaiha. Kamu harus sabar, harus intensif, harus terus diingatkan, terus diajak dengan segala macam caranya dan juga dengan tahapan-tahapannya. Mulai dari mereka yang masih belum baligh gitu kan, dikenalkan dengan sholat, dituntun diajak ke masjid, sehingga Nabi SAW memberikan batasan ketika umur 7 tahun diajak ke masjid, diajarkan tentang tuntunan sholat. Subhanallah. Ketika umur 10 tahun boleh untuk diberikan yang namanya didikan dengan yang namanya dipukul walaupun tidak menyakitkan dan tidak keras dan tidak menghindari daripada yang namanya muka dan kepala. Dengan catatan orang tuanya dari awal sudah memang mengarahkan, membimbing, mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan umur 10 tahun anaknya nggak sholat gitu kan. Bapaknya main gebuk aja. Ini bapaknya yang digebuk duluan. Tidak benar. Agama itu bijaksana. Ada tuntunannya, ada tahapannya. Tidak semena-mena di dalam agama. Ketika dia sudah dewasa, sudah disampaikan, sudah diingatkan. Subhanallah, dengan yang namanya sholat, masih juga dia misalnya kadang-kadang nunda-nunda, bahkan sampai bolong-bolong dan seterusnya. Pastinya kita selaku orang tua juga punya batasan. Dan yang bersangkutan sudah punya konsekuensi, apalagi ketika sudah dewasa. Pastinya dia nantinya yang akan mengemban daripada, yaitu konsekuensi ketika dia tidak sholat. Karena beda antara anak yang masih belum baligh dengan anak yang sudah baligh. Dan juga sekaligus jangan lupa selaku orang tua untuk tetap di dalam setiap sujud-sujud kita di waktu-waktu dan tempat yang mustajab. Yang paling kita pertama doakan selain buat diri kita, minta hidayah taufik, kita doakan buat keluarga anak-anak kita. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wallahu a'lam.